Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serahkan bantuan 40 unit kendaraan bermotor untuk Komando Distrik Militer 1503 Tual. Penyerahan kendaraan bermotor tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Atas perintah Presiden kita, baru saja saya serahkan 40 motor untuk Kodim 1503 ya, di Maluku Tenggara ya. Dan ini baru saja awal, karena nanti seluruh Babinsa akan kita kasih motor. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku mendampingi Presiden Joko Widodo, Prabowo ikut juga menyaksikan peresmian jembatan WR Fire yang menghubungkan Pulau Fire dan Pulau Kai di Kabupaten Maluku Tenggara. Jembatan gantung sepanjang 120 meter ini akan menjadi akses utama untuk mempercepat mobilisasi orang dan barang antar kedua pulau tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bertempat di Gedung Nusantara 5, MPR RI, fraksi Partai Golkar MPR menggelar seminar bertema kewenangan MPR RI pasca amandemen UUD NRI 1945 dalam pembentukan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Seminar yang dibuka oleh anggota MPR RI sekaligus Bendahara Umum Fraksi Golkar, Mujib Rohmat, menghadirkan dua pakar tata negara sebagai narasumber, yaitu Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Serta diikuti oleh anggota fraksi Partai Golkar MPR RI, pelaku sejarah-sejarah amandemen konstitusi, dan juga sejumlah elemen masyarakat serta mahasiswa. Seminar ini digelar fraksi Partai Golkar MPR RI untuk tujuan melakukan kajian terhadap urgensi menghidupkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Ada proses untuk membicarakan mengenai PPHN ini. PPHN ini memang merupakan rekomendasi dari sidang MPR 2019 yang lalu. Karena itu kemudian diperintahkan kepada Badan Kajian MPR untuk merumuskan itu mengenai substansi dan mengenai produk hukumnya. Fraksi Partai Golkar hingga hari ini belum memiliki sikap resmi terhadap PPHN. Fraksi Partai Golkar masih menampung aspirasi sejumlah pakar tata negara dan para senior yang menjadi pelaku sejarah amandemen konstitusi. Sikap resmi fraksi Golkar akan disampaikan dalam rapat paripurna MPR untuk membahas PPHN. Dari Jakarta, Stephen Patimana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua dari penyidik Polri. Sementara itu berkas perkara obstruction of justice, Kejaksaan Agung telah menerima 7 berkas perkara. Ya, informasi mengenai berkas perkara kasus Joshua menjadi informasi terakhir dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Fazilah Khairunisa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tim khusus Polri telah mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340.